Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video terdahulu kita sudah sampai pada penghitungan rata-rata dari data-data skor persepsi panelis terhadap rasa dari 3 jenis ikan, yaitu ikan sori, ikan tembang, ikan kakak tua, di mana panelisnya ada 18 orang untuk ikan sori, 18 orang untuk ikan tembang, dan 18 orang untuk kakak tua. Kemudian data-data ini dikonversi dengan bantuan MSI, Method Successive Interval, sehingga didapatkan nilai-nilai seperti ini. Kemudian didapatkan pula rata-ratanya. Nah, sekarang kita akan mencoba melanjutkan analisis kita dengan analisis varians. Nah, sebelum kita melakukan analisis varians, maka data-data ini harus kita ubah lagi tampilannya. Tampilannya menjadi seperti ini. Jadi perlakuannya tadi sebagaimana disebutkan, ada 18 data ikan sori, ada 18 data ikan tembang, ada 18 data ikan kakak tua, di mana rata-rata yang diperoleh dari MSI, data-data yang rata-rata yang ditandai dengan warna kuning ini, itu saya kumpulkan berdasarkan jenis ikannya, ikan sori, ikan tembang, ikan kakak tua, seperti ini. Nah, kemudian saya bermaksud membandingkan hasil analisis uji normalitasnya dengan data asli untuk membuktikan apakah metode successive interval itu punya fungsi untuk membuat data itu menjadi mendekati distribusi normal, ya. Jadi ini data MSI, kemudian ini data asli sebelum mengalami proses MSI. Saya ingin memperkenalkan apa itu JASP. Jadi JASP itu adalah program statistik gratis dan open source yang dikembangkan oleh University of Amsterdam. Jadi ini, kalau selama ini kita kenal ada SPSS dan fasilitas atau aplikasi analisis statistik yang lain, maka ini ada JASP, ya, yang merupakan open source gratis dari Universitas Amsterdam. Jadi JASP itu singkatan dari Jeffrey's Amazing Statistics Program, menghormati pelopor inferensi Bayesian Sir Harold Jeffrey. Nah, kemudian ini ternyata tersedia untuk Windows maupun Linux, ya. Nah, ini Anda bisa mengunduh JASP di link ini. Kemudian kelebihannya, JASP itu bisa meloading data baik dia dalam format Excel, CSV, SPSS, dan format lainnya. Kemudian ada analisis apa saja yang dia bisa laksanakan, yaitu deskriptif, UGT, ANOVA, regresi, dan lainnya. Nah, jadi ini tadi bahwa dia bisa mengenali kalau kita menyimpan data dalam format Excel, baik Excel yang dulu maupun Excel yang 2020-an ke atas, ya. Kemudian data-data yang dibuat di SPSS dengan ekstensi .saf itu bisa juga dia kenali, ya. Dia punya beberapa kemampuan yang sesuai dengan kebutuhannya kita, ya, di perikanan. Kebutuhan kita di perikanan kan biasanya ANOVA, Independent Repeated Measure, ANCOVA, MANOVA, dan lain-lain. Nah, saya kira ini
sudah cukup pengenalannya dan kita langsung membuka datanya ya. JASP ini punya tampilan seperti ini. Jadi ada tampilan untuk analisis, kemudian ada tampilan untuk pengaturan data. Jadi kalau untuk analisis ini ada tersedia deskriptif, t-test, ANOVA, regresi, faktor dan lain-lain. Di sini tersembunyi juga beberapa item-item yang bisa kita gunakan ya. Jadi ada beberapa ini pilihan yang kalau kita ingin munculkan kita tinggal klik ya. Jadi kalau misalnya setelah Anda mengklik tidak ketemu misalnya distribution atau apa, silahkan cari di sini, ditambah di plus ini, kemudian klik ini ya seperti ini. Kalau saya tidak klik distribution, hilang distributionnya. Jadi kalau saya klik distribution muncul lagi distribusi. Nah kemudian ya setelah saya membuat data yang ini tadi, ada perlakuan. Jadi itu ikan sori sebanyak berapa tadi? 18 panelis, ikan tembang 18 panelis, dan kakak tua 18 panelis. Maka saya akan menganalisisnya dengan bantuan JASP. Nah, JASP ini punya persyaratan bahwa dia harus, atau page atau sheet tempat data itu berada di Excel harus sheet satu-satunya ya. Jadi dia tidak bisa kalau di sini ada data, di sheet 2 juga ada data, di sheet 3 juga ada data. Jadi dia maunya hanya di sheet 1 ya. Dan saya sudah simpan datanya ini di suatu folder uji normalitas ini data for ANOVA ya. Nah, sekarang kita coba menganalisis ini dengan menggunakan JASP. Pertama, JASP yang sudah kita download tadi itu kita buka. Ya, ini JASP. Saat kita buka JASP, ada tulisan welcome to JASP. Ada open the data file and take JASP for spin ya. Kita klik ini muncul open. Di sini kita diminta untuk membuka data. Nah, karena data saya ada di komputer, dan di komputer itu kalau saya browse tadi dia ada di JASP, kemudian ada di uji normalitas, kemudian ini data for ANOVA. Ini saya buka. Nah, inilah data yang saya tunjukkan tadi dalam bentuk Excel. Jadi ini dalam bentuk Excel, begitu dibuka dia langsung terbuka sebagaimana tadi tampilan di Excel itu ya. Ada perlakuan, MSI, ada data asli. Nah, sebelum saya melakukan analisis variance, pertama-tama saya ingin menguji dulu bagaimana distribusi dari masing-masing data ini. Apakah data ini memenuhi syarat untuk analisis variance atau statistik parametrik pada umumnya, bahwa dia berdistribusi normal. Karena itu kita menampilkan atau mengklik distribution ini. Tadi saya sampaikan kalau distribusi tidak muncul di layar Anda, coba cari di plus ini baru tambahkan distribution. Setelah itu saya klik normal. Nah, di sini ada pilihan-pilihan, ada show distribution ya. Nah, kemudian ada generate and display data. Nah, di sini kita harus memilih data apa yang akan kita teliti, yang akan kita analisis. Tadi kita sudah putuskan akan membandingkan normalitas data dari data asli dengan data MSI. Kita ingin tahu apakah setelah melakukan proses MSI
data itu menjadi betul-betul berdistribusi normal dari data asli yang kita duga tidak berdistribusi normal. Sekarang kita buktikan apakah data asli ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, ini saya pindahkan ke kanan. Setelah itu saya access feed. Nah, di access feed ini untuk statistik ada beberapa pilihan. Ada Kolmogorov-Smirnov, ada Sapir-Whorf. Nah, tadi saya coba-coba googling dan saya temukan bahwa ada perbedaan antar penggunaan Sapir-Whorf dengan Kolmogorov-Smirnov atau dalam hal ini Lilliefors ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kalau sampelnya kecil kurang dari 50 kita pakai Sapir-Whorf. Kalau sampelnya lebih besar dari 50 kita pakai Kolmogorov-Smirnov atau Lilliefors ya ini. Jadi berdasarkan informasi itu, karena data yang ada kita tadi ini ada 18 ya. Ada 18 ya, kalau kita mau lihat ini ada 18 data untuk ikan sori, 18 data ikan tembang, 18 data ikan kakak tua. Untuk pemeriksaan uji normalitasnya kita menggunakan Sapir-Whorf. Nah, ini kemudian kita lihat. Nah, ternyata untuk variabel data asli tadi, yaitu data yang kita peroleh dari skor panelis, itu tes Sapir-Whorf-nya menunjukkan angka 0,014. Nah, sementara ini kita tahu bahwa untuk nilai probabilitas atau signifikan kurang dari 0,05, maka dia itu tidak berdistribusi normal. Jadi kalau dia 0,014, dia itu berada di wilayah yang di bawah, di luar dari yang berdistribusi normal ya. Nah, jadi di sini terbukti bahwa data asli itu tidak berdistribusi normal. Nah, bagaimana kalau kita mengetes data dari MSI ya, ganti data asli dengan data MSI. Nah, di sini Sapir-Whorf-nya 0,073. Nah, karena 0,073 ini lebih dari 0,05, maka ini berarti dia berdistribusi normal ya. Nah, sekarang mari kita menganggap bahwa 54 data ini masuk kategori lebih dari 50, sehingga untuk penghitungan uji normalitasnya kita menggunakan rumus Lilliefors ya. Jadi kita coba untuk menguji 54 data ini dengan metode atau rumus yang lain, yaitu rumus atau formula dari Lilliefors. Nah, kita masukkan dulu data asli, kemudian kita pilih Lilliefors, kemudian ternyata Lilliefors juga menunjukkan bahwa data asli itu nilai P-nya 0,007, berarti di bawah 0,05. Ini juga berarti bahwa data asli ini tidak berdistribusi normal. Nah, kemudian kita bandingkan hasilnya kalau kita menguji MSI-nya.
Nah, MSI yang kita uji sekarang, nah, ternyata dengan MSI dihasilkan data 0,128. Ini lebih besar dari 0,05. Itu berarti bahwa data MSI ini memenuhi asumsi distribusi normal. Kalau kita mau mengcopy, kita klik dulu ini bercopy. Setelah kita copy, kita paste di Excel. Jadi itu begitu caranya. Tapi di sini kesimpulannya adalah bahwa kalau kita menggunakan data asli, dia tidak berdistribusi normal. Kalau kita menggunakan MSI, dia jadi berdistribusi normal. Dengan demikian, ini terbukti bahwa MSI itu adalah proses yang merubah data yang tidak berdistribusi normal menjadi berdistribusi normal. Nah, sekarang kita uji dengan ANOVA ya. Kita ingin menguji ANOVA dari perlakuan. Apakah perbedaan ikan, yaitu ikan sori, ikan tembang, dan ikan kakatua, itu punya perbedaan menurut panelis ya. Jadi di sini fix factor kita masukkan perlakuan. Dependent variable kita masukkan MSI. Kemudian hasil ANOVA-nya kita tunggu di sini. Nah, ternyata ini hasilnya ya. Nah, hasil menunjukkan bahwa signifikansinya ini lebih besar dari 0,05. Itu artinya tidak beda nyata. Jadi berdasarkan penilaian dari panelis yang datanya dikonversi dengan MSI, ternyata perbedaan ikan itu tidak berpengaruh terhadap parameter yang diuji atau dinilai oleh panelis. Nah, jadi saya kira ini sudah jelas untuk rancangan acak lengkap. Untuk rancangan berikutnya akan kita pelajari pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.